Sampai saat ini masih saja banyak orang yang kebingungan tentang pemasaran ikan lele, terutama para pemula yang mau memulai usaha budidaya ikan lele. Nanti kalau sudah besar ikan lelenya dijual kemana? Nanti pemasarannya kemana? Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 langkah pemasaran ikan lele. Semoga yang sudah menonton video ini, terutama para pemula, bisa terbuka wawasannya tentang pemasaran ikan lele. Yang pertama, sebelum kalian memulai usaha budidaya ikan lele, alangkah baiknya kalian analisis dulu pasar ikan lele di tempat kalian. Coba kalian cek, masih banyak gak tukang pecel lele di daerah kalian? Masih banyak gak restoran lele yang menyajikan menu ikan lele di tempat kalian? Kalau memang masih banyak, berarti ikan lele masih laku di tempat kalian. Hal ini untuk memupus omongan bahwasanya ikan lele kurang laku, ikan lele tidak laku di daerah saya. Toh buktinya tukang pecel lele masih ada, restoran yang menyediakan menu ikan lele masih ada. Mereka itu butuh pasokan setiap hari. Dari mana pasokannya kalau bukan dari bandar dan petani? Langkah kedua, jadilah kalian petani aktif, bukan petani pasif. Petani pasif itu orang yang bisa buat kolam, beli bibit, membesarkan ikan lele, ngasih makan ikan lele dari kecil sampai konsumsi, tanpa mau melangkahkan kaki keluar dari kolamnya untuk memperkenalkan diri kepada dunia luar bahwa kita ini petani ikan lele. Tidak mau berinteraksi dengan petani ikan lele lain, dia tidak mau berinteraksi dengan tukang pecel, terhalang malu dan lain sebagainya. Itu namanya petani pasif. Orang tersebut pasti akan menilai ikan lele kurang laku, bahkan tidak laku di daerahnya. Padahal dia sendiri yang tidak mau melangkahkan kaki keluar dari kolamnya untuk memperkenalkan diri. Bandar juga tidak akan tahu kita ini punya produk lele atau tidak. Maka dari itu silahkan perkenalkan diri kalian. Jangan jadi petani pasif. Petani aktif adalah orang yang budidaya ikan lele. Di samping dia mahir berbudidaya, dia memiliki produk ikan lele, tapi dia sendiri juga aktif berinteraksi dengan petani ikan lele lain. Coba kalian cek di daerah sendiri, seberapa banyak orang yang budidaya ikan lele, atau berapa banyak orang yang satu profesi dengan kita, yaitu peternak ikan lele. Semakin banyak kenalan, biasanya semakin terbuka peluang pasar. Terkadang pemasaran ikan lele itu tidak datang dari satu sisi saja. Peluang tersebut bisa datang antar sesama petani ikan lele itu sendiri. Yang ketiga, jangan malu kalian berinteraksi dengan pedagang di pasar, dengan tukang pecel lele, dengan pemilik rumah makan yang menyediakan menu ikan lele. Saya sendiri tidak menyarankan kalian untuk menjual langsung ke pedagang ikan lele di pasar, ke pecel lele, atau ke rumah makan. Target kita adalah siapa orang atau bandar yang nyuplai pedagang pasar, siapa orang yang nyuplai ke tukang pecel lele. Nah, bandar-bandar itulah target kita. Nanti kita datangi ke rumahnya, apakah dia sanggup untuk membeli produk kita atau tidak. Biasanya kalau bandar itu butuh suplai setiap hari, karena dia sendiri juga butuh lele untuk dikirim ke restoran atau pecel lele setiap hari. Semoga saja peluang kita ada di situ. Langkah selanjutnya, kalian jangan menutup diri. Coba kalian cek di daerah kalian itu ada berapa sih orang yang satu profesi dengan kita, orang yang budidaya ikan lele sama seperti kita. Ada berapa orang? Kalau bisa sebanyak mungkin di daerah kalian, kalian kenali petani ikan lele. Karena peluang untuk pemasaran ikan lele itu bukan hanya dari satu sisi saja. Terkadang datang dari sesama petani ikan lele. Contohnya, si A ini petani ikan lele, jual ikan lelenya ke bandar, tapi kekurangan produk. Siapa tahu kita bisa nimbrung pasar, itu juga bisa kita jadikan peluang. Langkah yang terakhir, pemasaran secara mandiri. Saya doakan mudah-mudahan di sekeliling kalian atau di desa kalian itu tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lele masih banyak. Misalnya rumah kalian dekat Perum, biasanya orang-orang di perumahan itu juga suka membeli ikan lele kalian secara ketengan. Jadi kalian bisa memasarkannya secara mandiri. Atau seenggaknya ada warung sayur yang memang membutuhkan ikan lele. Di kisaran 5-10 kilo sehari kan lumayan, kita bisa jual ke mereka. Itu dia sahabatku semua sepintas tentang cara pemasaran ikan lele. Saya sendiri juga menggunakan cara itu di awal-awal budidaya dulu. Semoga kalian semua terbuka wawasannya tentang pemasaran ikan lele.